Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arial, mahasiswa Pasajadanya Ian Kerinci, yang mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Dr. Roli Darsa MPD MT. Untuk hari ini, ringkasan judul kita yaitu Teori Kepemimpinan Pancasila, Kepemimpinan Transformasional, Kepemimpinan Klasik, Teori Kepemimpinan Kontingensi, dan Teori Kepemimpinan Kontemporer. Adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana teori kepemimpinan Pancasila, yang kedua bagaimana kepemimpinan transvisional, yang ketiga bagaimana kepemimpinan klasik, yang keempat bagaimana teori kepemimpinan kontingensi, yang kelima bagaimana teori kepemimpinan kontemporer. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu teori kepemimpinan Pancasila. Menurut Wadjo Sumityo, kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Sedangkan menurut Dr. Randus Soekarno dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan dalam Administrasi Negara, bahwa menyatakan kepemimpinan yang tesis percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepemimpinan yang humanis, memiliki rasa kemanusiaan, kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang rutinitas mempersatukan, dan kepemimpinan yang sosial dan skeptis. Kesimpulannya adalah kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang bertuhankan yang Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, berprinsip demokrasi dalam keadaan sosial. Kemudian yang kedua, teori kepemimpinan transformasional. Menurut Korimah dan Triatna tahun 2008 menyebutkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat dilihat secara mikro maupun makro. Secara mikro, kepemimpinan transformasional merupakan proses mempengaruhi antar individu, sementara secara makro merupakan proses memobilisasi kekuatan untuk mengubah sistem sosial dalam reformasi kelembagaan. Menurut Bas 1985 menyatakan bahwa kepemimpinan transnasional memotivasi para pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, meningkatkan tingkat kesadaran pengikut tentang arti penting dari nilai tujuan yang ditentukan dan diinginkan. Yang kedua, meminta para pengikut untuk mengutamakan kepentingan tim atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, menggerakkan pengikut untuk menuju kehidupan pada level yang lebih tinggi. Kesimpulannya adalah kepemimpinan transnasional dibutuhkan berbagai kemampuan seperti kemampuan mempengaruhi, kemampuan membangun kepercayaan, kemampuan memfasilitasi, mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh individu bawahannya untuk mendukung pencapaian visi dan tujuan organisasi. Melalui transformasi nilai-nilai tersebut diharapkan hubungannya baik antara anggota organisasi dapat dibangun sehingga muncul rasa saling percaya diri. Kemudian yang ketiga, teori kepemimpinan klasik. Beberapa teori kepemimpinan klasik. Yang pertama adalah teori kepemimpinan sifat. Seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik apabila memiliki sifat yang positif, sehingga pengikutnya dapat menjadi pengikut yang baik pula. Kemudian yang kedua, teori kepemimpinan situasi. Seseorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan
terhadap hasil yang tinggi pula. Kemudian yang ketiga, teori kepemimpinan kelompok menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan banyaknya kendali serta penguasaan terhadap situasi itu. Teori ini mendeskripsikan gaya terbaik yang dapat digunakan dalam situasi tertentu saja. Kemudian, kesimpulannya adalah kepemimpinan klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh ataupun taat melaksanakan perintah pimpinan dan tertutup pertanyaan. Sifat-sifat tersebut ada karena pemimpinlah satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah. Kemudian yang keempat, kepemimpinan kontingensi. Teori kepemimpinan kontingensi menggambarkan bagaimana aspek situasi kepemimpinan dapat mengubah pengaruh dan efektivitas pemimpin. Kontingensi berarti bahwa satu hal bergantung pada hal-hal lain, dan agar seseorang pemimpin menjadi efektif harus ada kesesuaian yang sesuai antara perilaku dan gaya pemimpin dalam situasi tersebut. Gaya kepemimpinan yang berhasil dalam suatu situasi mungkin tidak berhasil pada situasi yang lainnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, teori kepemimpinan kontemporer. Ada beberapa teori kontemporer dalam kehidupan, dalam kepemimpinan yang dapat disampaikan, yaitu yang pertama, teori atribusi kepemimpinan yang mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin mengelola sifat-sifat ciri latar belakang yang seseorang yang dipimpinnya sehingga dapat dipengaruhi untuk melakukan sesuatu demi kepentingan organisasinya. Kemudian yang kedua, teori kepemimpinan karismatik dari Hoss menekankan kepada identifikasi pribadi, membangkitkan motivasi oleh pemimpin dan pengaruh pemimpin terhadap tujuan-tujuan dan rasa percaya diri pada pengikut. Kemudian yang ketiga, pemimpin transformasional leader. Tipe kepemimpinan seperti ini mengarahkan atau memotivasi para pengikutnya pada tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Pemimpin transformasional menginspirasi para pengikutnya untuk menyampaikan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikut-pengikutnya. Kesimpulannya adalah, teori kepemimpinan kontemporer merupakan teori yang dikembangkan baru-baru ini. Ada beberapa teori kontemporer dalam kepemimpinan yang dapat disampaikan, yaitu teori atribusi kepemimpinan, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan transpersonal. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.